Ya, kasus 1 tentang tantangan pembelajaran kimia pada saat jam terakhir. Oke, silakan. Kenalkan, saya coachnya Zulkifli dan Bu Ingrid sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ingrid? Alhamdulillah, Pak, sangat baik dan salam bahagia. Bagaimana kabarnya juga, Pak Sul? Alhamdulillah sehat juga ini, Bu Ingrid. Oh iya, Bu, sehubungan dengan panggilan Ibu lewat WhatsApp tadi malam, katanya Ibu mau berbincang-bincang dengan saya ya, ingin bertemu dengan saya di Google Meet sore ini. Nah, menurut Ibu, apa tujuan pertemuan kita sore ini, Bu Ingrid? Iya, Pak Sul. Terima kasih atas waktunya telah memenuhi panggilan coaching saya pada sore hari ini. Jadi begini, Pak Sul, adapun maksud pertemuan kita sore ini, saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait dengan kasus yang sedang saya alami di sekolah, Pak. Untuk di semester ini, Pak, jumlah jam mengajar saya sebanyak 26 jam pelajaran. Ya. Di mana, Pak, jam mengajar saya itu sebagian besar berada di jam terakhir atau jam siang. Ya. Antara pukul 12.30 sampai dengan 15.30. Nah, pada jam-jam tersebut itu, Pak Sul, para murid-murid tentunya sudah banyak yang mengantuk, sudah banyak yang tidak fokus lagi. Nah, apalagi kan ini mata pelajaran saya itu kimia, Pak. Itu penuh dengan rumus-rumus, penuh dengan hafalan, reaksi-reaksi, dan sebagainya. Nah, itulah tantangan atas masalah yang saya hadapi, Pak. Adapun tujuan coaching sore ini, saya ingin mendapatkan solusi terkait dengan kasus yang sedang saya alami ini, Pak. Oh, begitu, Bu Ingrid. Baik, Bu. Untuk murid di jam terakhir itu memang sangat rawan ya, Bu ya. Banyak yang sudah tidak konsentrasi. Nah, terima kasih, Bu, sudah mengungkapkan tujuan pertemuan kita pada hari ini. Nah, apakah ada perkiraan keberhasilan pada rencana kita ini, Bu Ingrid? Baik, Pak Sul. Jadi, Pak, sebelumnya saya sudah membuat modul ajar, membuat LKPD, dan juga membuat rancangan penilaian lainnya. Nah, saya berharap agar semua yang sudah saya buat ini, Pak, dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid-murid saya di sekolah. Nah, adapun untuk murid, mereka itu sudah memahami tujuan pembelajaran dan juga kondisi kelasnya. Nah, baik juga untuk jam pertama. Nah, berbeda dengan jam mengajar saya yang jam terakhir itu, Pak, yang siang. Nah, konsentrasi mereka itu sudah berkurang dan kondisi kelasnya juga sangat panas. Seperti yang kita ketahui itu, Pak, akhir-akhir ini tuh sangat panas sekali ya. Nah,
harapan saya setelah coaching bersama dengan Pak Sul ini, saya mendapatkan solusi untuk bisa saya terapkan nantinya di kelas, Pak. Ya, terkait dari masalah Ibu Ingri ini, kira-kira apa yang sudah Ibu miliki saat ini untuk mencapai tujuan terkait kasus Ibu Ingri ini? Nah, terima kasih, Pak. Adapun yang saya miliki, Pak, yaitu saya berupaya untuk mencari strategi pembelajaran yang efektif. Ya. Nah, untuk pembelajaran di jam terakhir ini, saya bisa menerapkan pembelajaran blended learning. Nah, di mana Pak Sul itu saya akan mengkombinasikan pembelajaran offline dan online. Nah, mereka yang berada di dalam kelas itu Pak Sul, saya akan berikan pembelajaran online seperti membuat materi di aplikasi Canva. Nah, mereka bisa buat dalam bentuk komik, gambar, video, nah sesuai dengan minat mereka. Nah, tidak lupa pula saya akan memberikan juga ice breaking dan mindfulness untuk di jam terakhir itu tadi. Adapun modul LKPD dan penilaian sebelumnya itu Pak akan tetap saya laksanakan. Saya akan meminta murid untuk membuka materi sebelumnya melalui link YouTube Pak yang saya bagikan di grup kelas mereka. Ya. Nah, contohnya 1 minggu sebelumnya saya akan membagikan materi atau bahan ajar. Jadi mereka itu Pak sudah bisa mengakses materi tersebut itu di rumah. Nah, jadi pada saat pembelajaran berlangsung, saya minta mereka untuk mendiskusikan terkait materi yang sudah dipelajari di rumah. Nah, itu untuk online-nya. Nah, kemudian untuk tadi yang offline-nya itu yang langsung diskusi sama temannya. Nah, saya juga tadi memberikan ice breaking dan mindfulness. Tujuannya itu Pak tadi untuk memfokuskan kembali murid dalam belajar kimia di jam terakhir. Nah, seperti itu Pak Sul. Ya. Nah, jadi Bu Indri dari skala 1 sampai hingga 10 ini, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan terkait kasus Ibu ini? Dari angka 1 sampai angka 10. Di mana kira-kira posisi Ibu sekarang? Oke, baik Pak Sul. Jadi dari skala 1 hingga 10, saya rasa Pak Sul, saya sekarang berada dalam pencapaiannya itu terkait kasus saya adalah angka 8. Nah, kenapa 8 Pak Sul? Karena saya sudah berada di posisi berupaya untuk menangani kasus ini dengan sebaik mungkin. Seperti itu Pak Sul. Oh, ya. Nah, Ibu tadi sudah mengucapkan rancangan untuk kedepannya. Nah, dalam proses nantinya, seandainya Ibu Ingriani ini mengalami yang namanya gangguan, tantangan atau masalah, nah bagaimana tindakan Ibu jika mengalami gangguan atau tantangan dalam masalah, dalam aksi pembelajaran yang Ibu buat ini? Iya, oke Pak Sul. Jadi dalam melaksanakan sesuatu itu tentunya ada tantangannya tidak semulus yang kita bayangkan. Betul. Jadi misalnya Pak Sul, murid-murid saya ini tantangannya itu tidak memiliki data atau kuota internet. Ada juga yang tantangannya itu yang beralasan Ibu tidak dipelajari materinya di rumah karena banyak tugas dari guru mata pelajaran lain. Nah, dari kendala tersebut Pak Sul, saya akan berupaya untuk membagikan bahan ajar di grup mereka. Dan saya juga akan memberikan program semester agar mereka melihat langsung secara terstruktur bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas. Nah, kemudian
saya juga akan membagi murid-murid saya ke dalam kelompok secara heterogen. Ya. Nah, di mana mereka itu nantinya Pak Sul akan tuh tersebar di dalam kelas. Ya, Nah, ya. mereka juga bisa berbagi kuota internet dengan temannya pada saat jam pelajaran Pak Sul. Iya, betul. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk mereka tidak bisa membaca materi di rumah karena sudah mendownload materi itu di dalam kelas dengan Iya. tadi pinjaman data dari temannya. Nah, jadi ketika problem atau masalah itu muncul, para murid itu akan dapat mengatasi hal tersebut dengan baik. Seperti itu, Pak Sul. Ya. Baik, oke Bu Ingrid. Menurut Bu Ingrid, setelah proses coaching kita pada siang hari ini, kira-kira apa tindak lanjut Ibu Ingrid yang akan Bu Ingrid lakukan sehingga apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan dari pertemuan hari ini sudah tercapai. Oke, terima kasih banyak Pak Sul. Jadi adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan itu Pak adalah saya memotivasi murid saya agar semangat dalam belajar. Contohnya saya memberikan ice breaking ketika awal pembelajaran saya masuk. Saya juga memberikan games dan saya akan memberikan mindfulness. Nah, di mana kegiatan tersebut itu bertujuan untuk membuat para murid saya fokus dan senang belajar kimia meskipun di jam terakhir. Nah, selanjutnya Pak, saya akan berkolaborasi dengan orang tua murid di rumah agar dapat memberikan pengawasan kepada anak mereka ketika di rumah. Nah, kemudian juga Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah agar mereka memberikan saya selalu dukungan dan juga kritik maupun saran yang membangun. Nah, agar pembelajaran saya di jam terakhir ini dapat berjalan dengan efektif. Begitu Pak Sul. Ya, wow, luar biasa sekali ini Bu Ingrid. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu Ingrid lakukan di kelas, khususnya pada saat jam terakhir pembelajaran kimia ini. Nah, baiklah Bu, semoga pertemuan kita pada siang hari ini bisa memberikan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Pak, terima kasih banyak juga atas waktunya hari ini Pak Sul. Luar biasa sekali juga Pak, karena melalui percakapan ini alhamdulillah saya menemukan solusi terbaik dalam menangani masalah yang saya hadapi ini. Tentunya Pak, saya sangat merasa senang dan sangat bahagia sekali Pak. Sekali lagi Pak Sul, terima kasih banyak ya Pak Sul. Ya, sama-sama Bu Ingrid. Jangan sungkan-sungkan ya untuk coaching selanjutnya bila saya ini diperlukan ya Bu Ingrid. Sampai jumpa di coaching selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ingrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sul. Untuk kasus kedua ini judulnya adalah tantangan dalam menghadapi murid yang suka mengganggu temannya pada saat pembelajaran PAI, dan ini adalah masalah saya dan Bu Ingrid Yani Saputri sebagai coach. Mungkin kita bisa mulai Bu Ingrid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ingrid. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mudah-mudahan Ibu juga sehat walafiat ya. Ya, ada yang bisa saya bantu hari ini Pak Sul? Ya, mohon maaf ya Bu Ingrid karena sudah mengganggu waktunya. Yang sekarang itu ya bisa dibilang jamnya rawan untuk tidur, tapi mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu Ingrid ini pada hari ini. Silakan Pak, tidak apa-apa Pak Sul. Ya,
Baik Bu, jadi saya ini agak bingung Bu. Ya, saya agak galau dari kemarin-kemarin ini. Kenapa? Karena ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan saya yang saya hadapi di kelas ini, Bu. Hal ini mengenai tentang perilaku salah satu siswa saya yang bernama Rehan. Jadi akhir-akhir ini perilakunya semakin menjadi-jadi, Bu. Dan ini membuat saya menjadi kurang nyaman ketika saya mengajar di kelasnya. Jadi Ananda Rehan ini selain suka mengganggu temannya di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, terkadang juga anak ini sangat sulit untuk diatur, Bu. Makanya saya ini bingung, Bu. Apalagi saya ini kan guru bidang studi PAI. Ya, jadi saya masuk mengajar di kelasnya itu ya cuma 1 kali dalam 1 minggu. Jadi waktu untuk membersamai Ananda Rehan ini ya cuma sedikit, Bu. Begitu. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak tadi, kira-kira apa yang menjadi tujuan dalam pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Nah, begini Bu Indri. Jadi ini harapan saya ya Bu. Jadi saya sangat berharap dengan melalui pembicaraan terkait coaching kita pada hari ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk menangani daripada permasalahan yang saya hadapi, terutama kepada Ananda Rehan ini, Bu. Oh iya, Pak. Jadi Bapak ingin setelah pembicaraan ini ada solusinya ya, Pak? Iya, betul Bu Ingrid. Saya sangat berharap nantinya seperti itu. Oke, Pak. Jadi ini terkait tadi dengan perilaku murid ya, Pak, yang bernama Rehan. Nah, kalau menurut Bapak Sul, seperti apa sih perilaku anak yang baik itu, Pak? Ya, kalau menurut saya ini Bu, anak yang baik itu yang pertama mungkin seperti ketika anak itu bisa hadir di kelas dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, anak yang baik itu bisa merespon dengan baik ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak suka mengganggu temannya di dalam kelas, dan mendengarkan apabila dia dinasehati, Bu. Ya kira-kira seperti itulah Bu Ingrid, perilaku anak yang baik menurut saya. Oh iya, betul yang Bapak sampaikan. Jadi anak yang baik itu tentunya perilakunya pasti baik ya, Pak Sul? Iya Bu, iya. Betul. Nah, kalau anak yang suka mengganggu temannya di kelas, Pak, tidak mau mengerjakan tugas, Ya. tidak mengindahkan ketika dinasehati, apakah itu tergolong kategori anak yang kurang baik ya, Pak? Ya, mungkin begitu menurut saya, Bu. Oke, jadi begini Pak Sul, menurut Bapak kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan terkait kasus yang Pak Sul hadapi saat ini? Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Bu. Kalau saya pikir-pikir, mungkin kalau saya menempatkan diri saya dari angka 1 sampai angka 10, mungkin posisi saya sekarang mungkin ada di angka 7, Bu. Karena saya masih berusaha untuk menangani kasus saya ini dengan sebaik mungkin, Bu. Oke, nah kalau begitu apa tindak lanjut atau upaya-upaya yang bisa Bapak lakukan atau Bapak yang sudah lakukan untuk menangani kasus Ananda Rehan ini, Pak? Ya,
Kalau berbicara tentang upaya sih Bu ya, yang saya sudah lakukan itu Bu, saya sudah melakukan beberapa hal seperti ketika saya masuk mengajar di kelasnya, saya posisikan tempat duduknya Ananda Rehan ini di samping saya, di dekat saya. Jadi saya panggil ke depan untuk duduk di samping saya. Kemudian saya juga selalu menasehati dia, Bu. Namun menasehatinya ini bukan pada saat pembelajaran ataupun di depan teman-temannya. Hal ini saya lakukan dengan maksud supaya Ananda Rehan ini bisa berbicara dengan leluasa, tidak canggung, tidak malu-malu ya ketika saya nasihati. Jadi saya panggil di ruangan saya untuk saya nasihati. Nah, selain itu, Bu, juga saya berkomunikasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, utamanya sama wali kelasnya pastinya. Dan ternyata mereka juga sudah melakukan apa yang telah saya lakukan, Bu, terhadap Ananda Rehan ini. Tapi sepertinya itu tidak mempan, Bu. Oh ya, begitu ya Pak Sul. Jadi selain upaya-upaya yang telah Bapak lakukan tadi, kira-kira upaya apa lagi Pak yang bisa atau belum Bapak lakukan untuk menangani anak tersebut? Mungkin hal yang belum saya lakukan, Bu, saya belum pernah mengundang orang tuanya atau walinya Ananda Rehan ini untuk datang ke sekolah. Tapi mungkin ini harus saya konfirmasi dulu kepada kepala sekolah saya sebelum saya bertindak. Semoga nantinya dari hasil pertemuan saya dengan kepala sekolah dan orang tua Ananda Rehan ini nantinya bisa menghasilkan solusi terbaik bagi Ananda Rehan ini, Bu. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini, Bu? Rencana saya. Nah, itu sudah sangat luar biasa ya, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terkait masalah ini, Pak Sul? Ya, insya Allah, Bu, saya akan berkomitmen sekuat hati, sekuat tenaga untuk merealisasikan upaya-upaya tadi, Bu, untuk mencapai solusi untuk Ananda Rehan ini. Dan mudah-mudahan dengan upaya tersebut Ananda Rehan bisa menjadi anak yang berperilaku yang lebih baik lagi, Bu, sesuai dengan harapan kami di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Pak Sul. Lalu, menurut Bapak, siapa kira-kira yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, tentunya sudah pasti saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, utamanya wali kelasnya. Selain itu pastinya sama orang tuanya juga, Bu. Insya Allah saya akan bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana membimbing dan membina ini Ananda Rehan supaya lebih baik, Bu. Oh iya, iya. Oke, Pak Sul, saya rasa percakapan kita pada hari ini sudah selesai ya Pak. Silakan Bapak untuk mengimplementasikan apa yang menjadi hasil perbincangan kita pada hari ini. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sudah mengganggu jam tidurnya Bu Ingrid, luar biasa sekali. Karena melalui percakapan ini, Bu, akhirnya saya menemukan solusi terbaru untuk menangani masalah yang saya hadapi ini. Dan tentunya saya sangat merasa senang dan bahagia sekali, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu ya, Bu Ingrid. Iya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak.
Siap, alhamdulillah. Insya Allah tetap semangat Bu Ingrid. Terima kasih atas motivasinya Bu Ingrid. Iya, sama-sama Pak Sul. Sampai jumpa di coaching-coaching selanjutnya ya Pak, jangan sungkan-sungkan. Siap Bu, terima kasih Bu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.